Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya kita tidak akan melakukan pembelajaran seperti biasanya, seperti yang ada di kelas, tapi kita akan melakukan pembelajaran yang berbeda, yaitu apa? Yaitu pembelajaran untuk membuat inovasi sabun cuci piring. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengimplementasikan dimensi profil lulusan. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama bersolat bareng-bareng. Semoga hidup kita dipenuhi dengan berkah, dengan bersolawat. Salah satunya kita bisa menggunakan sholawat sains yang ada di buku kalian. Ya, sekarang silakan dibuka, dibaca bareng-bareng. Ayo, 1, 2, 3. Ya Rasulullah. Alhamdulillah ya sudah membaca sholawat sains. Perlu anak-anak ketahui ya bahwa dalam pembuatan sabun pencuci piring ini dalam rangka apa? Untuk menjaga kebersihan. Karena dengan menjaga kebersihan itu insya Allah hidup kita akan selalu sehat, lingkungan kita juga sehat ya. Nah ternyata dalam Al-Quran juga telah disebutkan dalam surat apa? Surat At-Taubah ayat berapa? Ayat 48. Silakan ada yang bisa membacakan ayat ya At-Taubah ayat 1 berapa? Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Artinya, janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Shadaqallahul azim. Tadi di ayat terakhir ada artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersih. Nah, karena itu kalian sudah tahu, sudah mempunyai Al-Quran, harus bisa mengamalkan dengan cara apa? Yaitu menjaga kebersihan. Di asrama ya juga harus bersih, di kamar, di kelas juga harus bersih ya. Nah, saatnya sebelum memulai untuk melakukan praktek pembuatan sabun cuci piring, Ustadz akan mengenalkan terlebih dahulu untuk bahan-bahannya ya. Yang pertama, bahan yang disiapkan apa? Ada ini baskom putih. Ya, bahan yang pertama yaitu ada baskom. Ya, baskom putih ini.
Kemudian selanjutnya ada spatula. Spatula ini nanti digunakan difungsikan untuk mengaduk. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya gelas ukur. Gelas ukur ini nanti untuk mentakar kira-kira air yang kita tuangkan untuk mencampur bahan-bahannya ini harus sesuai, jangan sampai kelebihan ataupun kekurangan, nanti hasilnya tidak maksimal. Selanjutnya ada yang namanya apa ini? Ada yang tahu? Natrium sulfat. Ya, ini natrium sulfat ini kita untuk perbandingannya itu 1:1,5 dari ini. Apa ini namanya? Teksafon. Misalkan natrium sulfat ini dia 1 kilo, berarti untuk perbandingannya teksafon berapa? Setengah, karena 1:1,5. Misalkan kalau natrium sulfatnya ini 0,5 kilo, berarti yang untuk teksafonnya 1/4 kilo. Oke, bagus, pintar kalian. Selanjutnya yaitu ada apa ini? Pewangi. Pewangi ini biar sabunnya itu baunya wangi, enggak baunya apek. Di sini ada yang belum mandi, apek pasti baunya. Terus setelah itu ini ada pewarna buatan. Nah, ini nanti yang bisa membuat kalian kalau lihat di sunlight kan ada warnanya yang hijau, kuning dan sebagainya. Nah, itu dari pewarna. Oke, langkah-langkah untuk membuat akan dipraktekkan oleh kelompok 1 ya. Silakan untuk kelompok 1 dipraktekkan, nanti saya bimbing biar nanti bisa langsung ke kalian. Kalian perhatikan jangan sampai kayak kelompok yang kemarin yang pertama itu air yang kelebihan terus terlalu mencair dan sebagainya. Ya, jangan sampai. Ayo silakan. Siapa nih? Silakan dulu. Siapkan baskom sama terus diisi airnya. Diisi air maksimal nanti jadinya itu harus 3 liter, tapi diisi 1 liter terlebih dahulu. Ayo.
Oke, selanjutnya untuk setelah kita melakukan praktek pembuatan sabun cuci piring, selanjutnya silahkan ada yang mempresentasikan di depan untuk hasil LKPD-nya. Silakan dari kelompok 1 bisa menjelaskan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD, yaitu ada beberapa bahan baku untuk pembuatan sabun cuci piring. Ada air, natrium sulfat, Texafon, baskom atau ember, spatula, dan gelas ukur air. Dan ada kegunaan Texafon dan natrium sulfat. Texafon kegunaannya untuk mengentalkan bahan sabun, dan natrium sulfat untuk menyampurkan zat keras dalam sabun. Ada beberapa langkah untuk membuat sabun cuci piring, yaitu 1. Menyiapkan baskom atau ember, 2. Mencampurkan natrium sulfat dengan air 3 liter dan Texafon. Aduk hingga rata. Jika sudah, menambahkan air lagi. Aduk sampai mengental. Jika sudah, tambahkan pewangi dan pewarna. Tunggu sampai hari sampai endapannya menghilang. Dan juga ada beberapa strategi pemasaran, yaitu mempromosikan lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan juga bisa melewat endorse dari artis papan atas agar sabun cuci piring ini bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Untuk selanjutnya silakan ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ustaz tunjuk aja langsung ke Farisi tadi yang sudah Ustaz Nabi kasih tahu apa tadi yang kira-kira jadi hasil LKPD-nya kelompok 1 ini yang ada di kelompok 1. Apakah ada yang berbeda dari kelompok 1? Silakan. Mungkin dari bahan baku dan kegunaan. Apa itu? Seperti gas, Texafon, natrium sulfat. Natrium sulfat sama Texafon. Apa? Bedanya apa? Yang tadi kamu tanya. Di saya itu natrium sulfatnya untuk pengentalan dan sabun. Terus? Texafonnya untuk menghasilkan busa. Ini yang tadi yang sudah ditanyakan, ini mungkin ada perbedaan sedikit ya, karena di beberapa yang dinganu. Untuk yang natrium sulfatnya ini, kalau tadi dikatakan apa tadi yuk? Untuk memfungsikan zat keras ke dalam sabun. Zat keras bahaya. Dari mana? Dari siapa yang zat keras? Yang kelompoknya lain mas. Kamu kalau berapa coba baca apa itu? Kegunaannya apa? Suruh baca. Aku lupa. Nomor 2 itu Texafon mengentalkan sabun dengan biasa. Natrium sulfat untuk menghasilkan sisa sabun sebagai bahan utama. natrium sulfat saja yang untuk mengentalkan itu natrium sulfat itu untuk mengentalkan. Kalau yang untuk Texafon itu untuk apa? Menghasilkan busa. Coba sekarang saya praktekkan. Ini ada natrium, ada Texafon. Tadi mana? Tadi dulu. Tadi di kamu. Ya, Texafon tadi ini ada. Ya, ini Texafon. Ya, ketika Ustaz Afri kasih di tangan, ada apa lagi dia ngomong? Menghasilkan? Bisa. Benar? Ya kan? Nah, kalau nanti yang untuk tadi natrium sulfat untuk apa? Mengentalkan itu. Jadi ketika kalian nanti
transverso. Makanya ini banyak bahan dasar yang ada di sabun cair, sabun padat, dia itu ada yang apa ini? Ada banyak misalnya. Ya, jadi nanti biar karena itu kan gitu ya. Ini kalau nanti salah berarti tanya kembali. Tapi memang yang aku bisa terjemahkan di Google seperti itu. Jadi nanti bisa dipraktikkan di rumah. Misalkan kalian mau membuat sabun pencuci apa? Karena sekarang banyak orang-orang itu pada membuat sebuah skincare seperti itu kan. Tapi harusnya yang sudah berizin Bepom biar nanti aman. Saya punya teman dari ITS juga kakak kelas, usahanya bagus, usaha di bidang elektronik. Kemudian dia perluas di bidang skincare. Skincare kan dia harus pakai BBM juga. Nah itu pasti dia menggunakan Texaco. Coba nanti buktikan aja, ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, Ustaz pengen satu orang untuk memberikan tanggapan atau kesan atau kritik atau saran. Silahkan, siapa aja. Cepat. Baik. Oke, baik. Sekarang setelah kita melakukan praktek pembuatan sabun cuci piring, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya cuma sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.